Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Hari ini kita akan merenungi dari Injil Matius 21, 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabnya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain. Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?" Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes ini seorang nabi. Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Teman-teman terkasih, apa yang dilakukan para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi kepada Yesus dalam bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengar, itu bermula dari sebuah perasaan manusiawi. Perasaan yakni adalah perasaan curiga, perasaan was-was, dan tentu saja juga cemburu. Ini penting. Mereka curiga dengan identitas Yesus yang hanya anak tukang kayu. Mereka cemburu terhadap Yesus yang bisa membuat banyak mukjizat. Sehingga dalam waktu singkat mampu menghimpun massa yang jumlahnya tentunya sangat banyak. Orang-orang itu kalah tenar dari Yesus, guru kita. Tentu kita tidak dapat menolak adanya reaksi-reaksi manusiawi dalam diri kita. Semuanya itu sebetulnya wajar. Namun sebagai orang beriman, perasaan manusiawi itu saja tidak cukup. Kita telah memiliki iman kepada Tuhan, sehingga kita juga wajib melibatkan iman dalam segala macam tanggapan serta tindakan-tindakan kita sebagai manusia. Teman-teman, mau tidak mau sebetulnya banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan kita karena banyak orang tidak menunjukkan jati diri sebagai orang dewasa. Ada pula yang sering nyinyir jika muncul perbuatan-perbuatan baik dari orang yang dianggapnya sebagai lawan. Penting, nyinyir. Mungkinkah kita masuk dalam kategori-kategori tersebut? Sekali lagi, tentu saja ini semua berawal dari perasaan manusiawi. Namun sebagai manusia yang dewasa dalam iman, kita seharusnya senantiasa mengalami perjuangan dalam berusaha untuk menjadi pribadi yang reflektif daripada pribadi-pribadi yang reaktif. Nggak suka sedikit mengadukan, nggak suka sedikit menyerang, nggak suka sedikit memutarbalikkan fakta dan sebagainya. Artinya, saya mengatakan selain pertimbangan manusiawi, kita juga perlu melibatkan Roh Kudus dalam segala situasi yang kita alami atau kita hadapi. Para imam, kepala dan pemuka bangsa Yahudi mengalami dilema ketika diminta Yesus untuk menjawab pertanyaan darinya. Mereka ini kena batunya akibat pertanyaan yang mereka ajukan sendiri kepada Yesus, guru kita. Dan itulah yang akan terjadi
pada orang-orang yang hanya menuruti kehendak manusiawi tanpa mencoba untuk merenung, tanpa mencoba untuk sedikit berefleksi, dan juga bahkan melibatkan Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Ada orang yang gemar sekali mengkritik ini dan itu, tapi sayangnya ia hanya bermodalkan cepat omong saja. Ada juga orang yang gemar mengkritik, tetapi dia sendiri tidak mau dikritik. Dan ingatlah teman-teman terkasih, bahwa karya-karya Allah hanya dapat dilihat, bahkan juga dinikmati oleh orang yang berani mengusahakan kedalaman hidupnya sendiri. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa dunia yang dewasa ini mengajak kita untuk sampai bukan kepada kedalaman, tetapi kepada sebuah kedangkalan, banalitas. Hidup yang semakin lama semakin dangkal. Tetapi kita merasa bahwa hidup kita semakin menyenangkan. Iya, semakin lama menyenangkan, tetapi bukan masuk ke kedalaman, tetapi masuk dalam kedangkalan. Maka teman-teman, pada masa Advent ini, kali ini mari kita juga mencoba untuk mengubah diri menjadi pribadi-pribadi yang reflektif. Ada banyak cara sebetulnya yang bisa kita tempuh, misalnya dengan berusaha selalu menahan dan mengendalikan diri. Perbanyak juga komunikasi dengan Allah dengan doa-doa pribadi. Bahkan sempatkanlah untuk berefleksi dari buku-buku rohani dan kitab suci, sehingga kita menjadi lebih berwarna. Nah, pengalaman ini mengingatkan tentang sebuah kata adorote. Adorote, aku menyembah engkau. Dan ini salah satu ajakan yang kadang tertulis di dinding tabernakel gereja. Anda bisa mengecek. Kadang-kadang ini menjadi sebuah ajakan yang tertulis dalam dinding tabernakel gereja. Dan hari ini Yesus yang kita sembah mengajar dengan penuh wibawa dan membuat banyak mukjizat. Di lain sisi, walau banyak sekali bukti nyata di depan mata mereka, ternyata para tomat itu adalah tokoh umat, yakni imam kepala dan para pemuka bangsa Yahudi tetap menolak untuk percaya kepadanya. Maka sebetulnya hal yang pertama memang disposisi batin dulu dan keputusan diri. Ada banyak hal yang baik yang bisa kita lihat, tetapi kalau kita tetap memilih yang negatif dan tidak baik, maka itulah yang sebetulnya terus-menerus dihadirkan dalam seluruh proses kehidupan kita. Mereka takut kehadiran Yesus mengancam popularitas mereka. Pikiran dan hati mereka dipenuhi rasa dengki dan iri, permusuhan dan curiga, sehingga mereka tidak mampu melihat yang namanya kehadiran ilahi dalam diri mereka, dalam diri seorang anak tukang kayu yang sungguh-sungguh sangat insani. Adapun debat antara Yesus dan para tomat ini terjadi di Bait Allah ketika sang guru sedang mengajar. Kuasa Yesus dipersoalkan, ini penting. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Kalau kita renungkan, sebelum perikop ini ditampilkan beberapa tindakan Yesus pun di Bait Allah, antara lain. Kalau kita mau melihat lebih jauh ke belakang, Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah dalam Matius 21 ayat 12. Dan Yesus juga yang kedua menyembuhkan beberapa orang buta dan orang timpang di Bait Allah, Matius 21 ayat 14. Dan maka hal-hal besar itu dalam kenyataan saat itu tampaknya bisa diartikan sebagai hal-hal yang tidak lazim yang dilaksanakan di Bait Allah, dan ternyata bisa jadi mengalahkan popularitas para tokoh umat selama ini. Maka di hadapan pertanyaan itu Yesus tidak langsung menjawab. Nah ini, dengan cerdas Yesus justru balik menyampaikan pertanyaan yang dilematis. Tampaknya Yesus punya kepekaan hati bahwa pertanyaan mereka bukanlah pertanyaan yang tulus. Mereka hanya mencari jalan untuk mempersalahkan Dia. Lalu, meskipun kita tidak menjawab, kita tahu bahwa kuasa yang mendorong Yesus adalah kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Bapanya sendiri. Roh itu pula yang diberikan kepada semua orang yang mengikutinya
termasuk diri kita. Oleh karena itu, kita juga bisa bertanya dalam refleksi dan perjuangan kita hari ini, apakah roh itu memang sudah kita persilakan untuk hadir dan menghilami setiap hidup, doa, dan karya harian kita. Ini yang menjadi refleksi kita, teman-teman, dalam Senin yang pertama dalam minggu ini. Maka yang pertama, mari berjuang supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi reaktif, tetapi menjadi pribadi yang reflektif, menjadi pribadi merenung, bahkan juga melibatkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Dan apakah betul roh yang hinggap dalam diri Yesus juga kita persilakan hadir dalam diri kita? Dan ini perjuangan kita sebagai para muridnya. Maka selamat menjalani hari ini. Semoga perjuangan Anda hari ini membuahkan hasil yang baik dan tetaplah terus-menerus menjadi pribadi yang baik. Kita mohon berkat untuk semua proses dan perjuangan kita hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada, terlebih sungguh segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogani yang berikutnya juga yang tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.